Menurutnya nih ya, rumah tempat dia ngekos itu tampak seperti bangunan tua atau bangunan jadul lah ya. Dan gak hanya itu, beberapa ruangan juga tampak usang dan kejadian ganjil seperti suara orang lagi mandi tapi gak ada siapa-siapa di dalamnya. Maka mereka itu cukup mengetuk pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali dan meminta izin penghuni. Pada malam harinya, pria itu mengakui didatangi sosok menyeramkan. Dia didatangi sosok tinggi besar yang masuk ke dalam kamar pria. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Sebelumnya gue pengen berterima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik video ini. Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis. Sebelum gue masuk ke ceritanya nih ya, gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum subscribe ke channel gue, silakan kalian subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue, terus kalian udah nyalakan loncengnya juga, gue langsung aja masuk ke pembahasan hari ini. Jadi, di pembahasan kali ini, gue pengen ngebacain cerita horor dari salah seorang mahasiswa. Jadi, mahasiswa tersebut hampir saja menjadi tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Lantas bagaimana dengan ceritanya? Sampai-sampai dia pengen dijadikan tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Kalau gitu gak usah pakai lama-lama lagi, gue langsung aja bacain ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Kisahnya ini viral usai dibagikan oleh akun Twitter @axrelves. Jadi di situ dia menceritakan tentang kos-kosannya saat itu yang tergolong murah dengan fasilitas yang sangat komplit. Jadi fasilitas yang dia dapatkan adalah kasur spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja belajar, lemari, air, listrik, dan wifi yang gratis. Dengan semua fasilitas yang cukup banyak itu, dia hanya membayar 450.000 satu bulannya. Dan di situ dia mengakui bahwa saat itu memang dia telat untuk mencari kos-kosan, dan kebanyakan tempat yang lain itu udah pada penuh atau harganya terlalu mahal. Meski dia itu menyadari nih ya, bahwa fasilitas dan harga yang dia dapat sama sekali gak masuk akal, tetapi dia tetap kekeh ngekos di tempat tersebut. Dia juga mengakui gak masalah kalau harus mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk halus, karena memang harga dan fasilitas yang dia dapat itu sangat gak masuk akal. Menurutnya nih, rumah tempat dia ngekos itu tampak seperti bangunan tua atau bangunan jadul ya. Dan gak hanya itu, beberapa ruangan juga tampak usang dan lapuk. Tetapi nih, di situ dia mengakui nggak masalah dengan tempat tersebut, sebab di bagian lainnya masih terlihat rapih dan bersih.
Di bagian dapur juga terdapat peralatan masak yang dapat dipakai oleh penghuni kos di situ. Nah, kos-kosan yang dia tempati ini memiliki 8 kamar. 7 kamar yang lainnya sudah terpakai oleh anak kos. Dan terdapat 1 kamar kosong yang digembok dan dirantai. Nah, kamar itulah nih yang menyita perhatian pria tersebut. Menurut dia nih ya, kalau dia ngintip ke dalam kamar kosong tersebut nih lewat jendela, di situ dia sama sekali nggak ngeliat hal yang aneh. Sama seperti kamar-kamar kosong pada umumnya. Jadi cuma kamar kosong yang nggak terpakai. Dan seperti dugaan sebelumnya nih ya, ternyata benar saja. Di situ dia mendapatkan kejadian-kejadian aneh yang sering terjadi di tempat tersebut. Seperti suara ibu-ibu yang sedang masak di dapur yang begitu ramai. Tapi saat dia datang ini, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Atau saat tengah malam nih, terdengar suara piring pecah di dapur. Hingga suara kamar mandi yang terkunci sendiri dari dalam. Meski kerap mengalami kejadian aneh nih ya, pria tersebut nggak terlalu mempermasalahkan hal itu. Begitu pula penghuni kos lainnya. Bahkan ya, kalau ada kejadian ganjil seperti suara orang lagi mandi tapi nggak ada siapa-siapa di dalamnya, maka mereka itu cukup mengetuk pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali dan meminta izin penghuni tersebut. Maka kamar mandinya ini dapat kembali digunakan, dan suara orang mandi yang terdengar itu tiba-tiba saja hilang. Sampai pada akhirnya ada seorang penghuni kos baru datang. Karena 7 kamar udah penuh nih ya, penghuni baru itu terpaksa menempati kamar ke-8 yang biasa digembok dan dirantai. Penghuni baru itu juga udah dikasih tahu nih sebelumnya dengan keanehan-keanehan di tempat tersebut, dan dia mengatakan enggak masalah sama hal itu. Semua berjalan normal hingga suatu kali ibu kos yang selama ini enggak ada di tempat tersebut tiba-tiba saja dia datang. Ibu kos itu datang untuk mengadakan semacam syukuran yang hanya untuk anak-anak kos di tempat tersebut. Mereka itu mendapatkan makanan gratis. Para anak kos tersebut sama sekali nggak menolak. Tapi siapa sangka nih, itulah justru awal mula kejadian mengerikan di tempat tersebut. Setelah acara syukuran ya, malam harinya mahasiswa tersebut mengalami mimpi yang sangat aneh. Dalam mimpi tersebut, dia itu seperti mengulang hari-hari sebelumnya. Jadi kayak intermezzo gitu. Akan tetapi nih ya, pada malam harinya, pria itu mengakui didatangi sosok menyeramkan. Dia didatangi sosok tinggi besar yang masuk ke dalam kamar pria tersebut sambil mencari-cari sesuatu. Pria tersebut lantas ketakutan setengah mati dan mengaku tidak tahu apa-apa. Sosok tinggi besar itu marah-marah karena dia tidak menemukan apa yang sedang dicarinya. Untungnya nih, setelah membaca doa, pria tersebut itu terbangun dari tidurnya. Lantas dia itu keluar kamar dan menuju ruang tengah di kosan tersebut. Dan betapa kagetnya, ia melihat makanan yang ia santap bersama penghuni lain tampak busuk, basi,
dan semuanya itu menghitam. Saat penghuni kamar lainnya keluar nih ya, mereka semua juga nampak pucat sekali. Dan ternyata mereka juga mengalami mimpi yang sama dengan pria tersebut. Tetapi nih ya, berbeda dengan yang lainnya. Penghuni kamar nomor 8 ini mengaku bahwa sosok di dalam mimpinya ini berkata, "Ketemu," sambil mengusap keningnya, dan setelah itu pergi. Enggak hanya itu, di punggung penghuni kamar nomor 8 tampak bekas cakar yang sama sekali enggak berdarah. Kemudian pada malam harinya, tiba-tiba penghuni kamar nomor 8 dan nomor 7 ini mengaku demam dan kesakitan. Kedua pria itu seperti seorang yang sedang kesurupan. Sampai-sampai nih warga-warga yang lainnya ikut datang ke tempat tersebut. Mereka berdua itu kemudian dibawa pulang ke rumah mereka. Sementara penghuni kamar lainnya disarankan oleh warga untuk segera pindah jika ingin tetap hidup. Dan diduga nih, sosok menyeramkan yang datang di mimpi mereka adalah sosok genderuwo yang mencari tumbal yang dijanjikan oleh si pemilik kos tersebut. Menurut mahasiswa tersebut nih, setelah pindah dari tempat itu, penghuni kamar nomor 8 kemudian meninggal dunia. Bahkan penghuni kamar nomor 7 juga ikut menyusul setelah sebelumnya sakit-sakitan. Pria itu mengaku sampai sekarang kosan itu masih menerima anak kos dan masih ada yang mengekos di sana. Jika memang enggak punya pilihan lain ya, pria itu menyarankan untuk tidak menerima makanan dari pemilik kos tersebut kalau tidak ingin kejadian seperti seorang yang berada di kamar nomor 8 dan kamar nomor 7. Karena setelah makan makanan yang dikasih oleh ibu kos tersebut, pria yang kos di kamar nomor 8 dan kamar nomor 7 tiba-tiba saja didatangi oleh sosok genderuwo. Karena ibu kos di situ menjanjikan tumbal oleh sosok genderuwo tersebut. Jadi itulah guys, kisah menyeramkan yang dialami oleh seorang mahasiswa yang ngekos di tempat kos-kosan yang menjadi tumbal oleh ibu kosnya sendiri. Mungkin cerita horor gua cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.